Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La khawla wa la quwata illa billah ma'badah, baliktifa wa iktisar. Rekan saya atas nama Haris Rineri Syafa dari Prodi IAT akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul tentang Evidence of Scientific Miracle of Al-Quran in the Modern Era, yang artinya bukti ilmiah dari kemukjizatan Al-Quran di era modern. Yang pertama, sini kami akan menjelaskan mengenai tentang arti dari miracle, scientific, Al-Quran, and modern era. Di sini miracle is an effect or extraordinary event in the physical world. Yang dimaksud dengan mukjizat adalah efek yang sangat luar biasa di dunia fisik that surprise all no human or natural power and is ascribed to a supernatural cause, yang mana kekuatan tersebut melampaui semua kekuatan manusia di alam semesta ini yang diketahui dan dianggap berasal dari sebab supernatural. Jadi yang namanya mukjizat itu sesuatu yang sangat luar biasa di luar logika, seperti itu. Sedangkan scientific itu diartikan is of or relation to science or the scientific study. Ilmiah dalam artian itu adalah sesuatu yang ada kaitannya tentang sains atau studi ilmiah, itu dikatakan tentang sains. Sedangkan Al-Quran is the word of Allah Subhanahu wa taala which was revealed only to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a miracle and then delivered by gradual by the of the angel Gabriel. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sebuah mukjizat dan kemudian turunnya secara bertahap dengan perantara malaikat Jibril. Itu dinamakan tentang Al-Quran. Sedangkan di modern era atau era modern is an era marked by rapid development in the field of science, politics, and technology. Itu sebuah era yang di situ ditandai dengan berkembang pesatnya di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan juga teknologi. Oke, berikutnya tentang scientific miracle of Al-Quran, atau bisa diartikan sebagai keilmian mukjizat dari Al-Quran. Maksud dari keilmian mukjizat Al-Quran itu sendiri, it's mean in the information of Al-Quran about science, which in then able revealed and proven in accordance with the development of science. Maksud dari hal tersebut adalah Al-Quran menginformasikan tentang ilmu pengetahuan, atau bisa diungkapkan ilmu pengetahuan itu diinformasikan atau diungkap sesuai dengan di dalam Al-Quran, lalu diungkap dengan perkembangan zaman. Itu dinamakan tentang scientific miracle of Al-Quran. Sedangkan scientific interpretation of Al-Quran kenal tafsir ilmi. Jadi suatu studi atau kajian yang disitu fokus mengenai tentang keilmian dalam ilmu Al-Quran, itu dinamakan tafsir ilmi. Oke, dari itu semua tapi an important is to note is that God does not degrade Al-Quran to be the one book that explain to people about scientific theories, problem of art, and miscellaneous knowledge. Tapi yang penting di garis bawah ya adalah bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran hanya menjadi buku yang menjelaskan tentang teori-teori ilmiah saja atau masalah tentang kesenian, pengetahuan, dan lain-lain. However, namun Al-Quran is book that contains instruction about monotheism, tradition, religion and belief, behavior, and so forth. Namun Al-Quran itu adalah kitab yang berisi tentang instruksi tentang ketauhidan, sebuah arahan atau pedoman, keberpihakan, sebuah keyakinan, serta perilaku dan lain-lainnya. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang tafsir ilmi. Apa itu tafsir ilmi? Di sini dijelaskan tafsir ilmi is
interpretation in which include modern science, both and the nature and his theories to explain the purpose and meaning of Al-Quran. Tafsir ilmiah adalah penafsiran yang meliputi dari ilmu modern, baik itu tentang ilmu alam ataupun teorinya, untuk menjelaskan maksud dan makna Al-Quran. Jadi tafsir ini menjelaskan tentang isi-isi yang ada kaitannya tentang ilmu pengetahuan, itu yang dimanakan tafsir ilmi. Di situ ada keterangan modern science atau ilmu-ilmu modern itu meliputi siapa? Menurut Bayi Yusuf Qadorwi, modern science is question is basic geology, chemistry, biology involving plant and animals, medical science, anatomy, world division, mathematical science, and other. Jadi modern fisik itu adalah menjelaskan ilmu modern, fisika, geologi, kimia, biologi, atau sesuatu yang ada kaitannya tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan, kedokteran, anatomi, serta fungsi tubuh manusia, dan ilmu matematika dan sebagainya. Itu yang diketahui tentang ilmu modern, seperti itu. And other, di pendapat yang lain, scientific interpretation is the interpretasi of kauniyah verses content in Al-Quran by associating them with modern science that is in the present. Menurut pendapat Said Aqil Munawar, interpretasi ilmiah atau scientific ilmiah atau scientific interpretation adalah interpretasi dari ayat-ayat yang berkaitan tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam semesta yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mana dengan cara mengaitkan ayat tersebut tentang ilmu-ilmu modern yang muncul pada zaman sekarang. Itu yang dinamakan tentang tafsir ilmi. Oke, selanjutnya tentang certain condition in interpretasi of Al-Quran with scientific method, atau di situ diartikan serasa tertentu dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan metode ilmiah. Itu ada syaratnya, kita nggak boleh seenaknya sendiri. Syekh Abdul Azmin Az-Zarqani proposed certain condition in interpretation of Al-Quran with scientific methods, yang artinya Syekh Abdul Azim Zarqani mengusulkan beberapa syarat-syarat tertentu dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode ilmiah. Number one, yang pertama, let's not go too far in interpreting the intent to not turn away from the origin of Al-Quran as guidance and ijaz. Yang artinya apa? Janganlah ketika kita menafsirkan dengan metode ilmiah, jangan terlalu dalam menafsirkan untuk menalihkan diri dari asal mula Al-Quran, yang mana sebagai asalnya itu ada sebagai ijaz, melemahkan. Jadi jangan sampai kita lari atau kita menjauh dari kemurnian fungsi dari Al-Quran itu sendiri, yaitu sebagai ijaz untuk melemahkan. Yang kedua, an interpretation also should resemble tafsir, not a science book. Jadi yang ketika di situ menggunakan metode ilmiah, perlu digarisbawahi bahwasanya penafsiran harus sesuai dengan koridor-koridor tafsir. Tidak boleh kita nafsirkan sesuai dengan buku ilmiah, jangan, tapi tetap dengan koridor-koridor sains. Itu beberapa syarat yang diajukan oleh Syekh Abdul Azim Zarqani ketika kita mau menafsirkan ayat Al-Quran dengan metode ilmiah. Oke. Berikutnya mengenai tentang contoh mukjizat ilmiah dalam Al-Quran, the example of science, miracle, and Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu contoh beberapa ayat yang menjelaskan tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama, the process of man creation of the stage of fetal growth in embryology science. Allah says in Az-Zumar number 6, yang artinya proses penciptaan manusia pada tahap pertumbuhan janin. Dalam ilmu embriologi Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 13 Allah berfirman yang di situ menjelaskan tentang process of the heaven and the earth creation is astronomy science, yang artinya proses penciptaan langit dan bumi, atau bisa dikatakan ilmu astronomi.
Dan contoh yang ketiga itu adalah the difference of sea water taste in Ar-Rahman 21, yang artinya ayat Ar-Rahman surat 19-21 itu menjelaskan tentang perbedaan rasa air laut. Jadi di Al-Quran itu beberapa ayat menjelaskan tentang mukjizat ilmiah dari Al-Quran itu sendiri. Oke, berikutnya contoh isyarah ilmiah atau the essence of science quiz in Al-Quran, dari isyarat ilmiah yang disebutkan Al-Quran di dalam beberapa ayat atau suratnya. Yang pertama mengenai tentang astronomi, Allah berfirman, contoh itu berfirman dalam surat Yasin ayat 38-40. Yang kedua tentang biologi. Di biologi sendiri itu ada 60 ayat. There are 37 15-16-7 speak about biology science of Adam Al-Hajj ayat 5. Jadi di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang biologi. Di sini ada 67 ayat, salah satunya contoh surat Al-Hajj ayat 5. Dan berikutnya tentang geografi. Di situ ada 43 ayat yang berbicara tentang ilmu geografi. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 3. Setelah itu ada ilmu geologi. Geologi itu ilmu apa? Geologi is a branch of science deal with the earth, its composition, structure, physical properties, history, and the process of formation. Geologi itu adalah ilmu yang berurusan tentang bumi, komposisi, struktur fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. There are 30 verses that talk about the science branch of the is Luqman ayat 10. Jadi ada 13 ayat yang menjelaskan tentang cabang-cabang sains ini. Salah satunya di surat Al-Luqman ayat 10. Berikutnya ada hidrologi. Hidrologi itu apa? Cabang ilmu is branch of science study to distribution of water on earth. Yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang distribusi air di bumi, terutama di daratan. Untuk di Al-Quran sendiri itu there are 27 verses talk about this. Jadi ada 27 ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut atau hidrologi. Oke, berikutnya di Al-Quran juga menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada sangkut pautannya tentang obat-obatan, medicine. There are 60 verses that talk about this. Jadi ada 16 ayat yang berbicara tentang obat-obatan. Salah satunya di surat An-Nahl ayat 69. Lalu menjelaskan tentang kimia atau chemistry, kimia. Itu ada 21 ayat. Salah satunya ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 25. Lalu ada juga yang menekan tentang mineralogy. Mineralogy itu apa? Mineralogy is the earth and science of that focus on the nature of chemistry. Itu berfokus ilmu bumi yang berfokus terhadap suatu kimiawi. Kristal struktur kristal dan fisik termasuk optik mineral tersebut. Nah, dalam Al-Quran itu kiranya ada 14 ayat yang membicarakan tentang hal tersebut. Salah satunya itu di Az-Zukhruf ayat 33-35. Selanjutnya ada agriculture atau pertanian. Jadi di Al-Quran juga dijelaskan tentang ilmu pertanian. Salah satunya di Al-Baqarah ayat 26-5. Dan terakhir itu ada tentang teknologi. Ada 15 ayat yang membicarakan tentang teknologi. Salah satunya di surat An-Nahl ayat ke-13. Oke, kesimpulan dari pembahasan ini adalah information of Al-Quran about science and be able to proven by modern interpretation. Jadi Al-Quran sendiri itu sebenarnya memberi informasi tentang sains, dibuktikan dengan penemuan-penemuan modern, diketahui tentang keajaiban ilmiah Al-Quran dan selain-lainnya. Tentang di situ ada ayat-ayat mengenai ilmiah biologi sampai pertanian. Bahkan Al-Quran sendiri itu memberikan isyarat yang mana isyarat tersebut selalu Al-Quran about science or scientific truth had to be never
So tobat, jadi dia akan selalu terus menerus tanpa ada hentinya. And berlanjut, continue of event today akan berlanjut sampai hari ini. Oke, thank you very much for attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.